Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali Ananda yang hebat semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, kepada penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar Ananda semuanya? Bertemu kembali di channel YouTube SMP Negeri 2 Bungaraya. Ananda yang hebat, perlu Bapak sampaikan kembali ya, di tengah pandemi ini hendaknya Anda senantiasa menjaga kesehatan, selalu mencuci tangan dan pakai masker kalau kemana-mana, dan hiduplah dengan hidup yang sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali mempelajari tentang materi PAI pada kali ini tentang macam-macam sujud. Nah, di sini ada 3 sujud: sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Pada pertemuan kali ini, kita hanya mempelajari sujud sahwi. Oke, Anda semuanya. Apa itu sujud? Sujud adalah suatu gerakan di dalam sholat di mana kening kita atau jidat, kemudian kedua lutut, kedua kaki, dan kedua ujung jari kaki kita ya. Jadi anggota sujud itu ada 7. Yang pertama kening, kemudian 2 lutut, 2 telapak tangan, dan 2 ujung kedua jari kaki. Ketujuhnya alat-alat itu tadi menempel pada alas sholat. Nah, Anda yang hebat, dalam sujud itu rupanya terdapat suatu keajaiban atau suatu rahasia yang selama ini mungkin kita tidak ketahui. Apa sih ajaibnya sujud itu? Nah, di sini Anda bisa lihat, keajaiban sujud itu aliran darah hanya dapat menyebar ke seluruh bagian otak hanya dalam keadaan sujud. Penelitian tersebut akhirnya membuka hatinya untuk mendapat hidayah, yaitu mengakui ketinggian dan kebenaran ajaran Islam. Nah, ini juga kita bisa lihat otak kita atau otak manusia itu kalau kita teliti dengan sebenar-benarnya itu pas seperti orang sujud. Nah, ini dia Anda semuanya ya. Ini gambar otak kita yang ada di dalam kepala kita. Kalau kita perhatikan sekali lagi ya, gambar ini persis seperti orang yang sedang sujud. Ini kepalanya, ya, ini badannya. Anda yang hebat ya. Ini dia kepala kita. Kemudian ini adalah gambar-gambar orang-orang yang dalam keadaan sujud ya. Tentunya orang-orang yang sujud seperti ini adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia gambar-gambar orang yang sedang melakukan sujud. Bahkan ada anak kecil juga, dia ikut-ikut untuk melakukan sujud. Nah, materi kita yang akan kita bahas pada kali ini adalah sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi ya, itu sepakat para ulama seluruh mazhab, baik mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Hambali, dan Maliki, itu sepakat bahwa meninggalkan sholat, kelebihan salah satu kewajiban sholat dengan sengaja, maka sholatnya menjadi batal. Kemudian jika meninggalkannya itu karena lupa ya,
maka boleh diganti dengan sujud sahwi. Nah, bedanya yang pertama dengan sengaja dan yang kedua karena lupa. Anda semuanya, ini dia pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud dua kali yang dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Apa hukumnya? Hukumnya adalah sunnah atau sunat bagi seorang pada waktu sholat sebagaimana sabda Rasul. Ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abu Said Al-Khudri. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kamu ragu dalam sholat, ya, yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim. Mengapa kita melakukan sujud sahwi? Nah, jadi sebab-sebab kita melaksanakan sujud sahwi itu apabila, yang pertama apabila ragu-ragu terhadap bilangan rakaat yang telah dikerjakan. Ragu-ragu terhadap bilangan atau jumlah rakaat. Kemudian yang kedua, sebab-sebab melakukan sujud sahwi adalah kelebihan rakaat atau rukun di dalam sholat. Yang ketiga, apabila lupa tidak melakukan tasyahud awal atau tahiyat awal, atau tidak mengerjakan salah satu di antara sholat sunat. Anda yang Bapak sayangi, kemudian bagaimana atau caranya, cara melakukan sujud sahwi. Nah, caranya, yang pertama setelah membaca tasyahud akhir atau tahiyat akhir, kemudian sujud diiringi dengan takbir. Di dalam sujud membaca sujud sahwi. Nah, saat sujud itu kita membaca sujud sahwi. Nah, nanti lafalnya akan kita pelajari. Kemudian duduk seperti duduk biasa, seperti duduk antara dua sujud. Tapi ketika duduk itu kita tidak membaca apa-apa. Kemudian sujud dan membaca sujud sahwi lagi. Jadi membaca sujud sahwinya itu ya, bacaan sujudnya subhanaman la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk lagi, setelah itu salam. Nah, ini dia bacaan sujud sahwi. Ketika kita sujud sahwi itu yang kita baca adalah subhanaman la yanamu wa la yashu. Artinya Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Nah, Ananda semuanya, sujud sahwi itu ya, ada kalanya dilakukan sebelum salam dan ada kalanya sesudah salam. Ini tadi sudah kita jelaskan ya bersama ya. Jadi ketika kita dalam keadaan yang kita sebutkan di atas tadi, maka kita harus melaksanakan sujud sahwi. Tujuannya supaya sholat yang kita lakukan itu benar-benar menjadi sholat yang mendapat ridho dari Allah, artinya sholat yang diterima oleh Allah. Nah, dalam kesempatan ini, sujud yang kita pelajari hanya satu. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan melanjutkan dengan sujud tilawah atau sujud syukur. Nah, Ananda yang hebat, demikian saja pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan Ananda dapat melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.